Mbak, kita ke pusis dulu yuk. Ngapain ke pusis? Baca-baca. Yaudah, ayo. Dari jurusan, ya udah bareng yuk. Ya. Dari itu juga. Iya. Ngapain dong? Baca buku siaran pagi. Oh. Iya. Untuk apa? Ini ada pala. Jadi di abad pertengahan, pala digunakan untuk mengatasi penyakit. Mungkin ada apaan tuh? Liver, usus, dan beberapa penyakit lainnya. Masa lalu. Weh, teringatnya kita punya tugas artikel loh yang mengenai rempah itu. Kebetulan aku lagi baca tentang pala. Gimana kalau pala ini kita jadikan objek dalam penulisan artikel itu? Boleh tuh. Ke mana ya? Oh, yang ini ya, yang pala. Iya. Untuk Dia untuk mengatasi perut yang panas, lalu buangan dari perut, liver, dan usus dalam pemulihan kesehatan. Kalau begitu, kalau memang bisa ya udah gas aja lah. Iya. Gimana Mbak? Boleh. Apa kita hubungin tonton yang lain biar kita bahas? Boleh. Boleh, hubungin aja. lama kali. Kenapa kau? Ya udah, aku udah di sini. Ya Allah. Bukunya Maaf ya kawan-kawan. Kali. Ada break tadi bentar. Nah, kan kita udah ngumpul semua nih. Jadi kita mau bahas apa? Yang tugas artikel kita mengenai rempah itu, gimana kalau misalnya kita itu membuat tentang pala? Boleh, boleh. Setuju. Ngomong-ngomong, kalian ada tempat ya? Ini aku ada lah jumpa tempatnya, nggak kalah jauh dari sini kok. Tadi kan kita udah punya referensinya ya. Ya udah itu aja kita jadikan ini. Gimana? Setuju? Boleh, boleh. Yes. Kan. Tanjung Merawa merupakan salah satu lokasi yang kami datangi dalam penyelusuran rempah pala. Pala merupakan tumbuhan yang berasal dari Kepulauan Banda, Maluku. Sebagai rempah-rempah dengan nilai yang tinggi, menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak zaman Romawi. Berbentuk lonjong seperti lemon, berwarna kuning, dan memiliki aroma yang khas karena mengandung minyak atsuri pada daging buahnya. Oh ya, di Tanjung Merawa, kami bertemu langsung dengan bapak pemilik perkebunan. Beliau bernama Pak Hasbullah. Beliau merupakan generasi terakhir pemilik perkebunan pala. Buahnya nanti jatuh sendiri dia. Dulu bapak yang mengupasi lah ya. Iya, saya misahkan nanti ya. Daun sama Sayangnya, kami hanya menemukan satu pohon pala yang berada di Tanjung Merawa. Dari keterangan beliau, mengapa pohon pala yang dia miliki tersisa satu? Karena awalnya pohon pala yang dulunya begitu banyak dia miliki terkena hama yang muncul dari dalam tanah dan naik ke permukaan. Karena rasa penasaran kami yang semakin dalam terhadap rempah pala, akhirnya kami melanjutkan penyelusuran ke lokasi selanjutnya, yaitu Kota Siantar. Siantar merupakan lokasi kedua yang kami pilih
untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai pala. Di Siantar, kami menemukan sebuah tempat pengelolaan dan pembudidayaan dengan nama Rupala. Lokasi ini, kami mendatangi rumah produksi Rupala. Mereka bukan hanya memiliki perkebunan, namun mereka juga melakukan pengolahan segala jenis makanan dan minuman yang berbahan baku dari pala. Itu kayaknya udah masak, acak kalian tengok. Saat mendatangi kebun pala, tiba-tiba kami bertemu dengan pemilik pala. Kalian siapa nih? Mau ngapain ke sini? Jadi apa yang mau kalian tanya ini? Memang betul buah pala yang Bapak buat gitu. Ya, betul. Nah, Awalnya Pak, kapan lah mulai Bapak tanami pohon pala? Bapak itu nanam juga. Namanya Pak Hari, merupakan pemilik perkebunan Rupala sekaligus founder Rupala. Kalian kalau mau nengok yang banyaknya, ayolah yuk. Boleh Pak. Boleh lah, kebetulan Bapak lagi panen ini. Ini Dek, tolonglah bawakan kan, biar Bapak ajarin cara. Pak Hari, atau lebih dikenal dengan Wak Pala, akhirnya mengajak kami berkeliling kebun pala. Kami diajarkan bagaimana cara memanen buah serta memetik buah pala. Coba, kamu. Pak, Bisa? Nah, ini. Itu kamu deh yang megang egrek tuh. Ini yang coba ini itulah gunanya. Jadi kalau ketinggian bisa pakai ini. Terus jam. Ternyata ada yang unik dari buah pala nih. Ketika sudah memasuki usia panen, daging buah pala akan pecah dengan sendirinya. Hal itu yang menandakan bahwa buah pala siap untuk dipetik. Ini lagi tuh adiknya. Coba itu gantian sama adiknya aja lah. Nah, ini sini. Sambil kami mengelilingi perkebunan pala, Wak Pala mulai menceritakan awal mula dia membentuk perkebunan pala. Dimulai pada tahun 2013 dengan menanam sekitar 150 pohon. Bapak pun sempat. jadi Pak, Bu, boleh nggak kami nengok pengolahan buah pala ini? Oh boleh deh, boleh. Jadi mau nengok sekarang nih. Iya, Pak. Oke, ayolah. Kasih kawannya bisa. Dari cerita yang dipaparkan Wak Pala kepada kami, beliau mengembangkan usahanya dimulai ketika beliau terinspirasi dari salah satu usaha pembuatan manisan yang ada di Aceh. Berbekalkan media sosial, beliau mulai mempelajari cara pengolahan dari buah pala. Ini adalah kegiatan untuk menyortir bahan-bahan yang sudah dipanen tadi. Yang ini akan dijadikan sirup dan manisan. Cara pembuatannya itu nanti akan kita lakukan. Pertama ini nanti dikikis. Nah, untuk yang ini kita sortir dulu bahan-bahan yang bagus dan bunga-bunga palanya yang bagus. Produk yang kami buat adalah dodol dan sirup. Dengan diawali dengan penyortiran, memisahkan biji, fuli dan daging pala, lalu memisahkan kualitas pala yang bagus serta yang tidak bagus, lalu melakukan pembersihan kepada daging pala itu sendiri. Jadi kita akan masuk ke tahap produksi, di mana pala yang udah kita kupas dan kita cuci akan kita blender. Nah, di sini kita akan membuat jus pala tersebut. Nah, jadi untuk membuat jusnya ini, palanya ini kan tadi kita timbang 4 kilo. Jadi harus membuat takaran airnya 4 liter. Nah, ini kita masukkan dulu ke dalam blender. Setelah itu kita akan masukkan air. Media 1 liter. Kemudian daging pala dihaluskan dengan di blender, lalu diperas dan diambil sari patinya. Dan satu lagi, ternyata pewarna alami yang digunakan oleh Rupala yaitu fuli.
Sebelumnya fully dicuci dan direndam air panas. Lalu dihaluskan dan dicampurkan ke dalam sari pati yang telah diperas. Sama seperti pembuatan dodol dan sirup pada umumnya. Ada beberapa bahan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa yang akan dihasilkan. Tapi ini saat ini lagi untuk pengesakan bubur palanya. Oh, berarti buah pala yang udah di blender tadi itu Diperes. bisa lah ininya. Ya. Buburnya. Ini disatkan nanti untuk pembuatan dodol. Kalau ibu lagi buat apa? Oh, kok? kalau Warnanya ini cantik, merah-merah. lagi pembuatan jus yang sudah kita sortir tadi, bahan-bahannya sudah kita blender, jadi ini air jus palanya. Nah, itu dari buahnya tadi, bubur palanya itu dijadikan dodol. Terus kok warnanya merah, tadi kan putih bu. Nah, ini ada pencampuran dari bunga palanya yang merah-merah kelopak kayak seperti mahkota tadi. Oh, berarti itu warnanya itu dari bunganya. Iya. Warna makan. Iya, nah. Hingga saat ini, beliau dapat menghasilkan beberapa produk yang berbahan utama pala. Ini merupakan pengalaman yang sangat berkesan bagi kami. Yang awalnya kami hanya mengira bahwa pala hanya bisa digunakan sebagai rempah masakan di dapur, namun di sini kami menemukan berbagai macam inovasi terhadap pengolahan pala. Titik akhir dari penelitian kami memutuskan untuk berkunjung ke Balai Arkeologi Sumatera Utara untuk menemui Bapak Eri Sudewo. Beliau merupakan selaku peneliti yang pernah meneliti buah pala yang ditemukan di salah satu situs yang berada di Sumatera Utara. Bagaimana sih Pak jejak ekofag pala di Sumatera Utara ini? Iya. Kalau pala sejauh ini yang ditemukan dalam konteks arkeologis, artinya ditemukan dalam kegiatan ekskavasi itu di wilayah kerja kami ya, itu baru ditemukan di situs Bongal, di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badili, Kabupatennya Tapanuli Tengah. Jadi itu temukan tahun lalu sudah temukan ekskavasi tahun lalu, tapi jumlahnya cuma sedikit lah, ada 1 butir lah itu pun dalam kondisi tidak utuh gitu. Kemudian tahun ini ditemukan lagi ada 2 butir pala juga. Nah, tahun ini ada 2, tahun lalu ada 1, ya total sejauh ini ada 3 butir pala lah yang ditemukan di situs Bongal. Rata-rata ditemukan di kedalaman lebih dari 2 meter itu dari permukaan tanah ya. Dan kemudian hasil pertanggalan yang sekonteks paling tua sekitar abad 7 sampai 8 Masehi. Nah, yang menarik terkait temuan pala di Sumatera adalah sejauh yang kita tahu, pala ini adalah tanaman yang aslinya tumbuh di Kepulauan Maluku, khususnya di Banda, di Kepulauan Banda, di pulau-pulau Banda dan sekitarnya itu. Nah, yang sejauh pemahaman kita dalam historiografi Indonesia, pala itu kan baru istilahnya dalam tanda petik ya, dia populer kan setelah penjelajahan orang-orang barat, baik Belanda, Portugis maupun Inggris ya. Nah, tapi kita dapat bukti sekarang ada temuan pala yang berasal dari masa jauh sebelum masuknya pengaruh Eropa di Nusantara. Kalau pengaruh Eropa Nusantara taruhlah di abad 16 itu tahun 1500-an sekian awal,
Nah, yang kita temukan di Bongal ini abad ke-7, artinya tahun 600-an sekian. Artinya jauh sebelum masuknya pengaruh Eropa, perdagangan atau perniagaan rempah-rempah khususnya pala dari kawasan Nusantara bagian timur, khususnya daerah Maluku, itu sudah berlaku sejak abad ke-7 Masehi. Jadi Pak, dari pala yang sudah ditemukan oleh Balai Arkeologi yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah fungsi dan kegunaannya itu sama di Sumatera Utara ini Pak dengan yang di Maluku? Kalau di Maluku kan kita ketahui pala itu sebagai rempah. Nah, jika ditemukan di Sumatera ini dia fungsinya sebagai apa Pak? Nah, ini yang kita belum tahu fungsinya. Tapi besar kemungkinan sama lah itu. Untuk rempah, untuk bumbu masak ya. Untuk bumbu masak, tapi tidak menutup kemungkinan juga digunakan untuk obat-obatan juga. Jadi Pak, palanya itu kira-kira ada nggak Pak transformasi budidaya? Sejauh ini kita belum menemukan ya. Belum menemukan bukti adanya budidaya pala di kawasan Indonesia Barat yang lebih tua dari abad-abad setelah masuknya pengaruh Eropa. Jadi adanya budidaya rempah khususnya pala dan cengkeh di luar Kepulauan Maluku itu kan terjadi setelah pengaruh Eropa masuk itu. Makanya muncullah yang namanya cengkeh Zanzibar. Itu cengkeh yang ditanam di kawasan timur Afrika. Kemudian ada juga pala yang tumbuh di Sumatera. Nah, itu dibawa oleh kalau nggak pedagang Portugis bisa Belanda atau Inggris bibitnya itu. Kemudian ditanam di tempat lain. Ternyata benar bahwa pala memiliki nilai harga yang tinggi. Tak hanya pada masa Romawi, pada saat ini juga, dengan tangan-tangan kreatif seperti Wak Pala, pala bisa menjadi inovasi usaha yang dapat menghasilkan cuan yang banyak. Sudah sepatutnya kita sebagai generasi bangsa harus tetap melestarikan rempah-rempah khas Indonesia, dan salah satunya adalah pala itu sendiri. Buah pala, enaknya bikin pala.